Hai Tribuners, welcome back with me, Ayunika Bella, yang akan mengajak Anda untuk mengetahui beragam informasi seputar Jawa Tengah dan sekitarnya. Dan hari ini langsung menyapa dari Politeknik Negeri Semarang. Sudah hadir bersama dengan Bella ada Profesor Dr. Totok Prasetyo Bieng, Hans MT IPU ASEAN Eng ACPE. Waduh, panjang sekali ini Bapak. Selamat sore, apa kabar Prof? Alhamdulillah, selamat sore Tribuners, selamat sore Mbak Bella. Ya. Alhamdulillah sehat walafiat, tetap semangat. Tetap semangat, alright. Dan for your information Tribuners, kami semua yang sedang melakukan syuting pada hari ini sudah divaksin booster. That's mean dalam keadaan sehat dan aman terkendali. Begitupun juga dengan Prof Toto ya, alright. Oke, Prof, hari ini kita akan bahas, ini menarik sekali ya tema kita hari ini, yaitu mantan preman jadi profesor. Luar biasa. Oke, Prof, kalau kita meruntut panjang, Prof ini bergabung dengan Polines sejak tahun... Saya masuk di Politeknik ini sejak tahun 1982. 1982, berarti mahasiswa juga? Ya, saya mahasiswa angkatan pertama. Ya, jadi Politeknik ini di tahun 1982 namanya Politeknik Undip. Sampai 1997 kita baru sendiri menjadi Politeknik Negeri Semarang. Jadi saya dari mahasiswa, balik menjadi dosen, ketua jurusan, direktur, pindah lagi ke Jakarta, balik lagi dari direktur lagi. Panjang sekali ceritanya ya Pak. Oke, di Jakarta berapa lama? 4,5 tahun. 4,5 tahun, kemudian kembali lagi. Mendampingi Pak Menteri, dulu namanya Menteri Ristek Dikti, gitu ya, jadi Direktur Pembinaan Kelembagaan Ristek Dikti. Jadi dulu membina 3.524 perguruan tinggi negeri swasta di bawah Kemenristek Dikti. Oke, ngomong-ngomong riset Dikti pastinya juga berhubungan dengan teknologi. Ini nampaknya Bapak ini memiliki bidang keahlian di bidang energi baru dan terbarukan, benar ya? Kemudian S1-nya bidang keilmuan Mechanical Engineering di Politeknik di Inggris of Huddersfield juga. Kemudian S2-nya di bidang keahlian teknik mesin di UI, Universitas Indonesia. Dan S3-nya ini sebagai profesor bidang keahlian teknologi pertanian di IPB, Institut Pertanian Bogor. Ini bisa dijelaskan mungkin hal yang nggak terlupakan hingga sekarang selama sekolah. Ini kayaknya hobi banget sekolah ya Pak ya? Karena sekolah yang gratis-gratis yang diikuti. Baik, ini mungkin bisa jadi inspirasi juga. Mungkin dari awal ya, saya sekolah itu dulu, kenapa jadi mantan preman jadi profesor? Karena saya dulu sekolahnya dari SD itu, lulus SD sekolahnya sudah vokasi. Zaman tahun 74 itu ada sekolah vokasi di level SLTP namanya ST, sekolah teknik sebenarnya. Tapi saya biasanya pakai mesti untuk plesetannya sekolah tawuran. Sekolah tawuran. Kenapa begitu Pak? Ya karena anak-anak ST dulu kan STM juga gitu ya. Dari ST itu saya sekolah biasanya karena teknik mesin, jadi biasanya ngikir itu gear yang dikikir, terus diputar-putar kasih tali untuk tawuran. Waduh. Makanya itu premannya gitu ya. Mantan preman jadi profesor. Iya, terus habis itu ke STM. Tapi ini pelesetan lagi, nggak apa-apa ya untuk pendengar Tribuners. Biar nggak serem-serem banget ya Pak ya. STM itu sekolah tanpa mikir gitu ya. Jadi sekolahnya kayak gitu. Kebetulan alhamdulillah lulus STM saya STM pembangunan, jadi agak lumayan disiplinnya tinggi gitu ya di Simpang 5. Lulus tahun 82, pas 82 itu Politeknik berdiri. Jadi dulu saya namanya Korpri, Korban Perintis 1. Banyak banget ya. Jadi dulu kan SLTA masuk universitas itu ada Perintis 1, ada Perintis 2 dan sebagainya. Saya dari STM sudah berjuang gitu ya. Karena dulu kalau dari STM itu mau daftar saja harus minimal ijazah nilainya itu tertentu. Nah, saya dulu ngelamar di Perintis 1, maka nggak keterima, jadilah Korban Perintis 1. Korban. Ya. Begitu sudah, Politeknik kebetulan itu berdiri di September 1982. Nah, daftar, alhamdulillah keterima. Tapi ini yang paling menyenangkan, karena dulu kalau tes itu kan multiple choice, masuk Politeknik itu enggak. Jadi betul-betul IC, matematika, fisika, kimia itu harus jawab gitu ya. Jadi ya luar biasa. Dari 3.500-an yang terima 180. Jadi luar biasa. Salah satunya itu angkatan pertama. Jadi Politeknik ini angkatan pertama. Dulu cuma ada 3 jurusan, teknik mesin, sipil, dan elektro. Sekarang kita punya 5 jurusan, punya 27 program studi. Banyak banget. Jadi 5 jurusan Politeknik Negeri Semarang saat ini, selain mesin, sipil, elektro, ada akuntansi dan administrasi bisnis.
Jadi ada kita Politeknik tidak cuma teknik saja, tapi ada yang non tekniknya yaitu akuntansi dan administrasi bisnis. Oke, alright. Tadi Bapak sudah menjelaskan serangkaian yang berhubungan dengan teknik begitu ya Pak. Kemudian kalau bisa boleh tahu nih Pak, apa yang sebenarnya yang melatar belakangi Bapak menyukai bidang tersebut, kemudian sekolahnya sampai S3 tuh itu terus apa Pak? Kayaknya the power of kepepet. Jadi Kenapa, kepepet, karena yang tadinya dari ST tadi ya. Yaps. Jadi ini yang tawuran ya. Mesti saya sampaikan. Yeah. Kebetulan orang tua saya dulu PNS betul, guru-guru semua. Jadi ketika itu putranya juga banyak, zaman Bahala kan banyak. Saya dari 7 bersaudara, saya nomor 4. Bapak saya selalu bilang, kamu sekolah saja di teknik tadi, ST gitu ya. Kenapa? Karena nanti kalau lulus bisa kerja. Oh, oke. Kenapa? Karena nanti orang tua tuh nggak ngerti kapan meninggal, kapan ini udah disiapkan ke sana. Maka ketika ST ya udah terpaksa, gitu kan? Karena sekolah tawuran, padahal saya orangnya kalem, orangnya alim loh mestinya. Jadilah masuk ke sana, maka tadi bergaulnya tawuran tadi, sehingga. Tapi alhamdulillah saya masuknya STM-nya STM pembangunan, jadi lebih disiplin lagi. STM pembangunan, Politeknik. Jadi tadi kenapa sekolah terus? Karena kan jadi bapak saya, kalau nanti orang tua meninggal kamu bisa kerja. Lah kalau belum meninggal kan saya sekolah lagi kan gitu ya. Jadi saya minta sekolah terus sampai Politeknik. Alhamdulillah lulus Politeknik ada beasiswa ke Inggris. Ke Inggris. Ya, jadi itu dananya Bank Dunia. Oke. Di Inggris 4 tahun juga karena harus ngulangi lagi dari awal gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu sambil jalan-jalan. Jalan-jalan, benar. Nah, udah pulang suruh jadi dosen. Awalnya saya mau jadi dosen tapi nggak mau jadi PNS. Karena jadi PNS nggak kaya-kaya ya. Baik. Ya, jadi waktu itu saya pulang juga ngajar tapi saya bekerja di Mega Rubber. Nggak jauh dari sini. Okay. Dulu depan Kodam itu ada pabrik ban namanya Mega Rubber. Saya kerja di sana. Itu tes dari 105 orang yang keterima 1 dan alhamdulillah saya. Jadi tapi begitu sudah terima saya juga bilang, bos saya masuknya jam 9 mestinya jam 8. Kenapa? Karena jam 7 sampai setengah 9 saya harus ngajar dulu. Di mana Politeknik? Nah, boleh. Oke. Kalau boleh oke, kalau enggak saya resign. Tapi itu seluruh pegawai negeri saya masih belum mau. Itulah kenapa saya pulang dari Inggris 89. Jadi baru 91 saya baru CPNS karena pikir-pikir kenapa enggak ya gitu ya. Why not? Iya, karena dulu pikirannya PNS itu kan pegawai negeri santai. Oke, masih ada lagi ternyata ya. Iya, pokoknya semua itu mesti harus ada itunya. Kenapa? Karena yang masuk Senin sampai Sabtu, waktu itu Sabtu masuk, sama yang masuk Senin saja sama saja ini. Iya. Ya udah, oke. 91 saya CPNS, 92 baru PNS. Habis itu 96 saya ketua jurusan pilihan itu, ketua jurusan. Jadi saya memimpin dosen-dosen saya, gitu kan? Gitu. Wow. Baru pegawai negerinya baru 4 tahun. Gitu. 99 dapat beasiswa S2 di UI. Selesai kajur, langsung berangkat. Lulusnya juga bagus ini. Saya wisuda UI itu tanggal 2 bulan 2 tahun 2002. Wow, angka baik ini. Angka baik, ya. Pulang, ngurusi pangkat aja 2003 dapat beasiswa S3 di IPB. Wow. Langsung. Dan jadi profesor? Belum, itu prosesnya agak panjang dulu. Panjang juga. Lulus 2009. 2009 lulus langsung pilihan direktur di sini kepilih direktur lagi. Oke. Sampai 2013. 2013, 2015 saya Jakarta sampai 2020. Karena dampingi Pak Menteri menjadi tadi direktur pembinaan kelembagaan perguruan tinggi Kemendikbud yang harus membina 3.524 perguruan tinggi di Indonesia, negeri swasta. Dan pulang, karena kebetulan juga saya waktu itu juga yang meminta ke Pak Menteri dan salah satu dirjen SDID, dulu Politeknik nggak bisa sampai profesor. Oh. Saya minta mestinya sudah saatnya di Politeknik ada profesor dan diperbolehkan. Maka saya habis itu langsung minta pulang. Pulang, ngajukan guru besar saya, profesor saya dan dapat. Maka tanggalan cantik lagi, tanggal 2 bulan 2 tahun 2022. Wow. Saya pengukuhan guru besar saya. Wow, congrats ya Pak. Terima kasih. Ya, jadi nggak tahu pas dapat 222 terus itu kan menjadi sesuatu yang
Menarik untuk tidak bisa dilupakan. Oh, I see. Ya. Terlupakan. Atau mungkin tanggal lahirnya 2 juga? Enggak. Saya 27 bukan 2. Oh, tapi ada 2-nya lah ya? Ada lah. Baik, Bapak menempuh pendidikan hingga S3 dengan gelar profesor yang Bapak miliki sekarang. Memang sudah ada rencana atau enggak, tapi setelah dilihat tadi ternyata enggak terfikirkan ya Pak ya? Tidak sempat. Orang anak ST mau kuliah saja udah pusing kan dari ST. Tapi yang sangat menarik lagi, apa, Pak? tahun 74 itu ST kelas 1 saya, tas saya itu dari karung, saya masih ingat betul, dari bungkus gandum segitiga biru itu dibalik. Kayak kalau orang sekarang kemarin juga pakai untuk seperti ospek, tas serut gitu ya Pak ya? Itu sudah saya saya sablon. Itu benar-benar gila dan saya ternyata memang harus begitu. Sablon saya bunyinya I want to be professor. Wow, dan terjadi sekarang. Dan itu. Maka ternyata kalau ada di otak untuk itu orang harus bagaimana mewujudkan. Yes, right. Ya. Jadi itu luar biasa. 74 bayangin. Wow. Dan itu kalau orang ngomong anak ST itu dulu ngomong profesor aja makanan apa belum tentu tahu. Nggak ngerti ya, profesor SMP aja nggak kebayang. Orang biasanya kalau ditanya gitu kan, ya kalau paling mesti jadi insinyur gitu. Ini I want to be professor. Menarik. Ya, itu tadi, padahal udah preman gitu kan, jadi nggak. Itu bisa terpikir itu kenapa Pak? Atau asal nulis aja Pak? Enggak, waktu itu teknologi kan di Indonesia tahun 74 bisa kebayang lah, belum pada lahir kan ya. Siap. Belum lahir. Itu teknologi kita kan sangat terbelakang. Ya. Bahkan ketika saya sekolah di Inggris itu berangkat 86 awal, itu orang Inggris nggak ngerti Indonesia itu kayak apa. Mereka pikir Indonesia itu negara yang sangat-sangat terbelakang. Sampai saya pernah bilang, di Indonesia itu mobilnya bagus-bagus, saya bilang. Bagus mana sama Inggris? Ya paling jelek di Indonesia Mercedes, saya bilang. Dia bilang, Mercedes kamu bilang jelek? Iyalah, saya bilang gitu. Soalnya bus kita kan Mercedes. Iya benar. Busnya mereknya Mercedes, walaupun dalam bentuknya bus ya Pak. Tetap alat transportasi juga ya. Kemudian? Jadi itulah yang membuat saya kepingin mendalami teknologi. Setelah di S1, saya memang itu 86 sampai 89 ya. Itu sudah kepikir ke energi baru terbarukan. Ya. Dulu belum begitu, tetapi kita sudah memikirkan untuk ke energi non konvensional. Ya, karena mesti minyak, batu bara, semua yang berbasis fosil akan habis. Iya benar. Kita harus berpikir ke depan. Di S2 saya juga sudah ke sana, ke gas, S3-nya karena di IPB menjadi biogas. Oh, alright. Ya, biofuel lah ya. Jadi saya lebih senang ke sana. Kenapa? Karena kepingin memberikan sesuatu yang bisa dinikmati orang banyak. Bermanfaat untuk banyak orang. Yes. Ada impact yang dirasakan oleh banyak orang juga. Yeah. Alright. Kemudian Pak, untuk pencapaiannya sendiri, bisa dibilang kan pasti dari pengalaman yang Bapak alami di Inggris, kemudian IPB dan juga UI, pencapaian individu sebagai seorang akademisi atau mungkin di luar akademisi ini apa Pak? Iya, kalau angkat akademisi tadi, akademisi itu mimpinya mesti harus jadi guru besar atau profesor, dan itu saya capai. Ya. Nah, untuk mencapai itu kan banyak yang bisa mendukung untuk kesana, termasuk karya tulis ilmiah, ya, seminar dan sebagainya. Nah, ini mesti nggak bisa saya sebutkan, pasti untuk mencapai guru besar ini sudah banyak sekali karena ada syarat-syarat kesana. Ya, termasuk di swasta, saya dari kepala bagian sampai ke staf ahli, direktur utama suatu perusahaan, udah pernah saya lakukan juga. Dan itu selain sekolah, kerja di pabrik, selain mengajar, kerja di pabrik juga. Berarti akademisi dan non-akademisinya berjalan seimbang gitu ya? Wow. Seimbang. Kenapa saya gitu? Karena tadi saya sebutkan PNS itu, saya di tahun 91 baru CPNS, kan gajinya masih sedikit itu. Saya sebutkan aja deh, kira-kira di 125 ribuan itu. Tapi pada saat yang sama, saya bekerja di perusahaan Jerman di Jakarta, itu gaji saya cuma 2.500 US dollar. US dollar. Ya, jadi selisihnya banyak sekali itu. Oke. Ya. Gini ya, jadi itu saya hanya ngajar yang 125.000 itu dari hari Sabtu saja, karena Senin sampai Jumat saya kerja di Jakarta. Wow.
Berarti memang yang Bapak katakan tadi kedisiplinan sudah ada sejak kecil dan that's why Bapak ini ya bisa dibilang menyeimbangkan waktunya itu benar-benar seimbang. Nah, ngomong-ngomong seimbang nih, kalau menyeimbangkan juga dengan keluarga, bagaimana Pak waktunya? Waktu kita sama kan 24 jam sehari ya. Tapi buat apa? Itu kan tergantung kita. Ya. Jadi hal-hal itu yang harus kita bisa lakukan. Kapan kita, makanya kalau saya sudah di rumah, ya nggak akan mikir kantor. Mikir untuk rumah, gitu ya. Jadi hal-hal itu yang perlu diimbangkan itu, kita sebenarnya punya waktu yang sama kok, 24 jam sehari. 24 jam per hari. Jadi kan itu cukup banyak loh. Untuk keluarga nggak mesti untuk 5 jam, 10 jam untuk tidur. Jangan kebanyakan tidur deh kan gitu ya. Ini generasi rebahan nih bahaya ya Pak ya. Masih bisa lah ngobrol dengan anak-anak, dengan istri, dengan tetangga juga masih bisa, dengan keluarga. Ya sebetulnya kan yang lebih penting itu kualitasnya ya. Quality time juga. Ya itu yang penting. Kalau cuma banyak tapi kayak sekarang pada main HP sendiri-sendiri, ya kan nggak ada kualitasnya ya Pak. Ya, jadi quality time itu penting. Oke, terlepas dari sisi lain seorang Profesor Toto ini di luar tugas sebagai akademisi, bila mau ajak Bapak untuk discuss about Polines nih. Secara umum, untuk program-program kedepannya tahun 2023 ini apa saja Pak? Salah satu janji saya dulu di tahun 2021 itu pemilihan direktur, saya berjanjinya untuk membawa Polines Go International. Ya. Dan alhamdulillah tahun 22 kemarin ada 7 mahasiswa kita yang mendapatkan program ISMAFO namanya. Itu ada 7, ada ke Jerman, ada ke Korea Selatan, ada ke Taiwan, ada ke Malaysia juga. Ini salah satu sudah bentuk internasionalisasi. Yang kedua saat ini alhamdulillah juga pada Januari ini, awal Januari ini kita mendapatkan berita bahwa salah satu program studi di Politeknik ini, yaitu komputer akuntansi, mendapatkan akreditasi internasional. Jadi ini sudah mulai berjalan kan. Next kita juga akan kebut, ada beberapa staf kita yang saat ini juga studi lanjut di luar negeri, ada di Inggris, ada di Jepang. Masih di kampus yang sama juga? Enggak, universitas beda. Ada sekarang ada 3 ke Inggris, 2 ke Jepang. Ya, sebentar lagi juga nyusul dosen-dosen muda kami. Jadi lebih ke sana. Tetapi saya membawanya Polines ini tidak hanya seperti Menara Gading kalau internasionalisasi. Jadi saya istilahkan Polines Go to, lupa lagi. Ada namanya global. Global itu globally visible, locally engagement. Jadi tidak hanya Menara Gading tapi down to the earth, gitu ya. Jadi kita juga harus bisa ya. Nah, hal inilah yang kita minta ke teman-teman untuk bisa melakukan pengabdian kepada masyarakatnya, ke desa-desa. Kita punya desa-desa binaan, kita bisa ada beberapa, termasuk saya menginvolve di sana. Saya sudah membuat untuk namanya Taman Edukasi Energi Baru Terbarukan di Jepara, di pantai Bandengan. Ya. Terus sekarang kita lagi buat di Mangunharjo, Semarang. Termasuk juga untuk meningkatkan income dari para masyarakat yang ada di sana. Di Wonogiri saya bikin pengabdian untuk satu peningkatan, ada satu desa tertentu, gitu ya, komunitas pabrik tahu. Karena problem pertama adalah limbah. Pabrik tahu itu limbahnya baunya nggak karuan, ya, dan terus terbuang percuma. Nah, di sanalah kami bikin ada namanya biodigester, gitu ya. Jadi dia tampung ke sana untuk menghasilkan gas. Gasnya untuk memasak tahu itu. Bermanfaat lagi. Selain untuk penerangan juga. Selain itu, luaran dari limbah biodigester tadi bisa untuk pupuk. Jadi kita buatkan juga semacam untuk pertanian yang kecil dulu, pilot projectnya, dan subur. Ya, jadi banyak hal yang kita bisa lakukan supaya dari Politeknik tidak hanya mau ngawang-ngawang ke sana, tetapi juga down to earth juga. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi ada satu hal yang cukup menarik. Kenapa tadi saya bilang saya dari ST itu sekolah vokasi, STM vokasi, Politeknik vokasi. Biasanya orang-orang masuk
ke sekolah vokasi itu dari menengah ke bawah. Oh. Tapi jangan lupa hasilnya menengah ke atas. Wow. Ya. Jadi tertarik nih saya juga, Pak. Makanya kalau sekolah di vokasi itu sekolah terus cepat kerja. Iya. Selama benar sekolahnya loh ya. Gitu. Kalau enggak ya enggak jadi juga. Resiko tanggung penumpang. Resiko tanggung penumpang. Baik, alright. Tadi Bapak sudah menjelaskan terkait menyenangkan sekali sebagai ini ya mahasiswa teknik begitu ya Pak. Prestasi apa saja yang sudah Polines ukir dalam kurun waktu 1 tahun di 2022 kemarin hingga awal tahun 2023 ini? Iya, alhamdulillah saat ini tadi saya sebutkan untuk mahasiswa kami ada 7 yang mendapatkan bukan hadiah sih penghargaan ikut Ismafo. Dia beberapa bulan ke Jerman ada 7 orang tadi ya. Dan salah satu tahun 2022 itu salah satu mahasiswa kami menjadi Putri Indonesia loh. Putri Indonesia Persahabatan. Wow. Itu dari Polines. Oke. Artinya sebelum itu dia adalah Putri Jawa Tengah. Putri Jawa Tengah. Ya, baik. Itu satu. Yang kedua, secara kelembagaan kita kemarin ada 7 hibah. Yang hibahnya namanya hibah bersaing itu matching fund itu kita dapat 7 judul, 2 competitive fund. Ya, jadi kita memenangkan beberapa kompetisi ya, dana-dana yang bisa. Dan tadi yang terakhir baru kemarin itu mendapatkan akreditasi internasional. Wow, congrats Pak, luar biasa pencapaian dari Polines. Ini bisa disebut untuk apa ya, memacu bahwa Politeknik ini 40 tahun ya, mestinya pengalamannya luar biasa dan apa yang untuk mendidik ini juga benar-benar gitu. Harus kita juga memiliki kerjasama dengan beberapa industri, termasuk dengan PLN. Dulu ada sekolah dengan PLN, kelas khusus. Sekarang masih ada namanya dengan MAJ, itu perusahaan karoseri terbesar se-Asia Tenggara. Itu anaknya New Armada. Ya, kita punya kelasnya khusus juga. Saat ini kita sedang menjajaki, walaupun kemarin sudah officially kita bisa menjadi namanya University Partner dari KEK, Kawasan Ekonomi Khusus Kendal. Nah, kita nanti juga akan berkembang dengan Kawasan Ekonomi Khusus Batang. Jadi nanti kita akan menjadi University Partner yang bisa menyediakan tenaga kerja untuk mereka. Wow, bermanfaat sekali Polines ini. Menarik pastinya Pak untuk Tribuners yang lagi dengar ini. Di Polines ada beasiswa khusus nggak atau syaratnya apa aja? Sekarang ini beasiswa ya, lebih dari 20% itu beasiswa kita dari namanya KIPK, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Itu memang dari pemerintah. Dari pemerintah tapi sendiri. Masih ada beberapa beasiswa dari CSR, perusahaan-perusahaan yang berpartner dengan kita. Bahkan kita kemarin juga mendapatkan 6 beasiswa dari Gojek. Jadi Gojek ini, dan itu yang terbesar dari Gojek. Jadi Gojek itu perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap partner-partnernya, penggojek itu yang anak-anaknya kepingin kuliah. Dan itu diberi beasiswa dan se-Indonesia ada. Tapi menurut mereka Polines ini yang terbanyak, walaupun 6 itu sudah terbanyak. Nah, ada juga dari beasiswa kayak tadi PT MAJ, Mekar Armada Jaya gitu ya. Dan banyak hal, ada dari Jepang juga. Ya, saya lupa namanya, tapi ada dari Jepang, kita dapat 11 kalau nggak salah. Ya, jadi cukup banyak juga lah beasiswa-beasiswa. Saat ini kami sedang berusaha dengan alumni untuk nanti moga-moga alumni ini bisa memberikan beasiswa kepada adik-adiknya. Oke, luar biasa Pak. Kemudian lantas apa yang menjadi keunikan dari Polines yang bedakan dengan politeknik lain mungkin apa Pak? Iya, karena Politeknik Negeri Semarang ini keunikan yang utama adalah kita memiliki saat ini ya 27 program studi yang 12 program studi itu di Diploma 3, 14 itu di Sarjana Terapan dan 1 Magister Terapan. Tetapi yang lebih penting lagi bahwa kita memiliki jaringan dengan industri-industri yang besar, baik skala nasional maupun internasional. Dan alhamdulillah juga ini kabar baiknya lulusan Politeknik Negeri Semarang itu sekarang
industri besar seperti PLN, Yeps. itu bisa menduduki jabatan sampai vice president. Wow, Kita ada beberapa vice president yang alumni Polines. luar biasa. Ini sangat menarik sekali. Belum lagi di Astra, ada di Freeport pun juga iya. Freeport Jadi juga banyak ada. perusahaan Gede banget besar, tuh, Pak. termasuk tadinya ada perusahaan asing, Selam Besi, Total Indonesia, itu juga banyak alumni kita menduduki termasuk Indosat. Indosat Itu juga dah- provider. Iya, luar biasa gitu. Jadi, ayo sekolah di Polines. Ya. Alright, Pak, terkait sekolah di Polines, pastinya juga untuk mahasiswa barunya gimana bisa mendaftar di websitenya atau? Untuk tahun 2023 ini, karena kita juga perguruan tinggi negeri, Yaps. itu ada apa namanya aturan baru seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun Yaps. 2023 ini. 2023. Negeri disatukan, Oh. ya. Baik dulu untuk diploma 3 kita bisa sendiri, sekarang enggak. Diploma 3 sarjana terapan di vokasi pun masuk ke SPPMB, ya. Itu sama semua, tapi pilihlah Polines. Gitu. Jadi situ semua siswa kelas 3, kelas 12 ya, Iya. itu boleh mendaftar kemana saja. Baik SMA maupun SMK maupun Ya, semua. Semuanya. Karena ini peraturan yang baru lagi kan, masuk kemana saja tidak pernah dibatasi, mau IPA, mau IPS, mau bahasa nggak masalah, kecuali hanya kedokteran dan kedokteran gigi yang harus IPA. Ya, Jadi ya, ke benar. Politeknik apapun boleh. Masuk ya, Pak. Pilihlah Polines. Gitu tapi aja. tetap pilih Polines. Ya, pilih aja Polines. Nanti ada mandiri ketika Yes, tes jalur itu mandirinya. tidak enggak, jalur mandiri kita ada di mulai tanggal 21 Juni. Oke, Iya, bisa cuman dicatat satu- ya, ya, Tribuners 21 Juni 2023 untuk jalur mandirinya ya, Pak ya. Jalur mandiri kita pun masih kita bedakan 3 skema. Yang pertama jalur namanya jalur prestasi. Prestasi, pasti. Prestasi apa saja. Apa saja bisa masuk di Polines. Mau punya Olahraga. prestasi nyanyi dangdut boleh. Enak, nah? Baik. Ya, jadi Oke. prestasi apa saja nanti kita akan klasifikasi prestasinya di akademikah, di senikah, di sportkah, oke. kan gitu ya. Nanti di situ juga jalur Hafiz sudah masuk ke situ. Oh, wow. Ya, jadi kita punya jalur kemarin karena sekarang ini nanti jalur mandiri itu cuma waktunya 1,5 bulan, makanya yuk cepet-cepetan Ayo aja cepet buruan masuk. ya di bulan Juni ya, cepet-cepetan Tribuners ya. daftar Polines aja dulu. Untuk semua program studi, fakultas Untuk semua dan juga jurusan. semuanya. Oke, luar biasa lengkap sekali. Kita tahun ini daya tampung kita di Berapa, Pak? 2.828. Mahasiswa. Iya, cukup banyak. Cukup banyak. Tahun ini juga kita punya gedung Masuk baru. berapa, Pak? Gedung baru di mana, Pak? Itu di sebelah 8 lantai 53 kelas baru. 8 lantai dengan 53 3 kelas baru. dengan ada beberapa kelas namanya Smart Classroom. Smart Classroom, pastinya fasilitas yang luar biasa, Iya. apalagi anak teknik. Iya. Oke, alright Pak. Kemudian untuk Instagramnya sendiri atau Facebook, Waduh, sosial media, apalagi kan oke. anak muda nih Pak. Iya, Polines Official. Polines Official, Iya. semuanya ya Pak. Semuanya. Lihat TikTok saya aja ada di sana. Oke, mungkin bisa di sounding Pak TikToknya Bapak namanya apa nih? Tadi buka aja di Polines Official tadi, saya lupa persisnya karena biasanya mereka, tapi saya main TikTok di situ. Saking famousnya sampai lupa Yes, ya iya. username TikToknya sendiri. Oke, Pak. Kemudian nih bagi calon mahasiswa baru mungkin ada yang masih belum yakin nih ke Polines. Bapak bisa meyakinkan mereka supaya datang ke Polines. Apa nih? Pak? Saya alumni Polines. Nah, Profesor saya ya, alumni mantan Polines preman ya. jadi profesor. Makanya saya alumni Polines angkatan pertama. Dan tadi sudah saya sebutkan, sekarang ini kita memiliki alumni hampir kurang lebih 40.000 Wow. yang tersebar di seluruh Indonesia. dunia. Seluruh dunia Bukan bahkan. cuma Indonesia. Mancanegara Salah satu juga. angkatan kita, angkatan 1 itu Iya, pernah menjadi pejabat quote and quote PLN-nya salah satu negara bagian di Amerika Serikat. Wow, Ini. luar biasa. Kita juga ada yang bekerja di Finlandia, di Jerman, di negara Arab paling banyak lagi. Oke. Jadi jangan takut lulus Politeknik selama Anda benar-benar kepingin sekolah lagi Niat Politeknik. juga ya Bapak Iya, pastinya harus ya, niat. Pak. Oke. Ya. Dan ke depan, nah nanti itu makanya kalau sekolah di Politeknik ini sudah nanti harus kayak apa gitu. Salah satu yang terbukti seperti Kami Bapak Polines ini memiliki apa namanya karakter mestinya. Karakternya adalah Jitu dengan ejaan lama DJITU. Jadi orang yang mestinya kuliah di Politeknik memiliki satu karakternya adalah disiplin. D-nya tadi disiplin. J-nya jujur, Yaps. I-nya inovatif, dan T-nya adalah tangguh.
Mahasiswa politeknik itu tangguh, nggak lebay. Nggak gitu lebay dan nggak lemah ya, Pak ya. Dan ulet. Ulet, pastinya U terakhirnya ulet Iya, ya. jadi jitu. Ini disiplin, jujur, inovatif, tekun dan ulet. Alright, lengkap semua. Jadi nggak usah banyak-banyak pintar-pintaran banget, nggak, udah. Itu modal untuk kerja di luar sana. Wow. Kenapa? Boleh dicek. Sekolah makin tinggi itu hanya meningkatkan daya nalar dan analisa. Yaps. Nggak ada yang bekerja ini semua itu dulu sekolahnya apa, yang dipelajari apa, kerjanya apa. Ya, tidak lebih dari 20%. 80% apa? Ya tadi peningkatan daya nalar dan luar biasa. Oke. Menarik, Pak. Sebenarnya ini sosok inspiratif atau tokoh inspiratif dari Profesor Totok ini siapa sih sebenarnya hingga menjadi profesor hingga sekarang? Nggak ada ya. Karena saya selalu ingatkan juga. Gimana? To be yourself. Oke, jadi diri sendiri. Kenapa? Untuk itu harus kita mengetahui siapa diri kita. Yaps. Mengetahui itu tahu apa kelebihannya, tahu apa kekurangannya. Kelebihannya dioptimalkan, kekurangannya jangan pernah ditutupi, tapi diperbaiki. Yaps. Kalau kita mengidolakan seseorang, ya kita akan menjadi follower. Oke. Kan nggak pernah di depannya. Padahal kita mungkin memiliki kemampuan yang lebih dari kan, yang kita idolakan. Makanya kan gitu. Jadi jadilah diri sendiri. Be yourself ya. Iya. Oke. Jelas ya? Jelas sekali Pak. Ini seperti ini ya. 3 SKS atau 12 SKS ini? Iya, paling tidak 1 semester lah. 1 semester. Baik, ini free loh, saya nggak bayar ini loh. Oke, luar biasa Bapak. Kemudian Pak, harapan dan pesan untuk generasi muda ini khususnya bagi para mahasiswa Polines, silakan Bapak. Itu yang pertama ya, jelas ya. Jadi tadi saya sampaikan, yang pertama itu jadi diri sendiri. Be yourself, just the way you are, right? Ya, itu yang pertama. Untuk jadi itu maka yang pertama adalah cari jati diri Anda. Cari jati diri ini. Jati diri itu kelebihannya apa, kekurangannya apa. Dan itu dicari itu gimana caranya? Setiap hari luangkan waktu 30 menit untuk mereview sehari tadi kerja. Evaluasi ya Pak ya? Oke. Jangan sampai nanti habis itu terus ngomong ke saya, Pak, saya sudah menemukan jati diri saya. Kekurangan saya cuma satu, Pak. Apa, nggak punya kelebihan? Waduh, keren banget tuh. Makanya jangan gitu. Cari beberapa saat nanti kan akan kita ketemu. Ya. Digali terus ya Pak? Iya, kelebihan saya, kalau saya eksak itu lebih. Tapi kalau sudah sosial, ampun-ampunan deh. Saya itu dari kecil udah tahu persis bahwa saya nggak bisa hafalan nih. Kalau hafalan itu saya cuma tahunya satu tok, Perang Diponegoro. Wow. Kapan itu habis maghrib? Nah, itu mesti benar saya. Nanti episode selanjutnya kita bahas itu ya Pak ya. Kan? Jadi itu kita coba setiap generasi muda cari jati diri sendiri. Cari jati diri. Ya. Anda orang mana? Anda orang apa? Anda punya kelebihan apa? Anda punya tanggung jawab apa? Anda bisa lakukan apa? Optimalkan dan maksimalkan begitu ya. Itu kelebihannya. Kekurangan sekali lagi jangan pernah menutupi kekurangan. Perbaiki kekurangannya. Alright. Ya, itulah saya buktikan. Saya dari ST bisa jadi profesor. Wow. Saya yang dulunya tukang tawuran, ya makanya dan jadi profesor. Kenapa? Bisa. Jangan pernah pesimis. Harus optimis. Ya, harus optimis. Jangan pernah bilang opo iso. Tambahi opo satu lagi. Apa tuh Pak? Opo iso. Opo iso, right. Gitu. Luar biasa. Ya, harus begitu. Ini yang semangatnya harus ke sana ya. Opo iso. Anak muda sekarang itu tantangannya luar biasa. Kalau tantangan itu justru enak buat kita. Makin banyak masalah, makin banyak inovasi yang kita bisa. Oke. Jadi kita mau jadi pengguna atau penonton aja ya kan gitu. Oke, luar biasa. Jadi semakin ada pressure atau tekanan, semakin luar biasa juga ya Pak kita semangatnya ya. Itu namanya memanfaatkan the power of kepepet. The power of kepepet, the power of tekanan. Iya, kalau nggak kepepet kita nggak jalan-jalan ini kan gitu. Jadi motivasi juga ya Bapak hingga sekarang menjadi seorang profesor. Harus gitu. Luar biasa. Memang dulu cita-citanya kalau misal di andai-andai, what if seandainya Bapak kalau bukan seorang profesor nih apa gitu? Pertama kali waktu dulu saya sekolah, karena anak ST, anak STM ya. Saya cita-citanya pengen ke luar negeri aja. Terus ngapain ke luar negeri? Nggak ngerti. Mau kerja, mau sekolah, pokoknya ke luar negeri dulu. Kenapa? Karena kepingin melihat wacana yang lebih luas lagi. Oke. Ya, jadi supaya nggak terkungkung. Yaps. Dan keluar dari comfort zone ya Pak ya. Itu. Makanya begitu saya ke Inggris, saya hampir tiap tahun mesti keliling juga. Supaya dapat itu, saya tiap 1 minggu cuci piring di restoran. Nah, ngomong-ngomong cuci piring ini lagi viral ya Pak. Cuci piring itu gajinya gede banget kalau di luar. Zaman dulu saya karena terbatas saja, 1 jam 2,5 pound. Jadi kita hanya boleh kerja Sabtu Minggu 10 jam. Jadi 25 pound. Dan itu
sudah biaya kos saya sendiri. Setara dengan Jadi beasiswa saya untuk jalan-jalan, ya. Untuk menghibur diri. Bahasa sekarang healing. Healing. Itu dari dulu udah gitu. Kalau saya pas ulang tahun gitu, kebetulan ulang tahunnya bulannya bagus, jadi musim semi, saya ke Keukenhof ke Belanda gitu ya, lihat bunga pas mekar. Ulang tahunnya kapan sih Pak? Taurus lah pokoknya. April. Ya, Taurus itu tak bisa diurus. Baik, saking nggak bisa diurusnya ya Pak ya. Tapi kan bisa ngurus. Bisa ngurus yang penting. Nggak bisa terurus tapi bisa ngurus gitu ya. Tanggal berapa Pak? Tanya Mbak Asti itu mesti. Saya dengar-dengar ini tanggal 27 ya Pak. Ini berarti berdekatan juga dengan Tribun Jateng ya Pak? Oh gitu ya? Iya. Nanti kita pesta bareng. Nah itu dia, nanti kita open house ya. Oke, nggak apa-apa itu di Bebek Eko. Baik, Bapak terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Last but not least ini Pak, closing statement Pak untuk Polines bagi Tribuners yang sedang nonton. Silakan. Langsung ya? Enggak, saya pikir masih tanya apa lagi gitu kan. Ini masih panjang Pak, durasinya ya Pak, betah banget ya. Silakan. Tribuners yang berbahagia, silakan kuliah di Polines merajut masa depan cemerlang. Polines Jaya. Oke, kita saling bareng-bareng ya Pak. Oke. 1, 2, 3. Kuliah di Polines merajut masa depan cemerlang. Polines Jaya. Alright. Terima kasih lagi, sehat selalu. Amin. Kemudian untuk program-program selanjutnya lancar, agenda selanjutnya lancar juga ya Pak. Alright. Well, Tribuners, demikian untuk Tribun Topik hari ini. Saksikan terus Tribun Topik only on channel YouTube Tribun Jateng. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video, and then turn on notification bell to find out more all about Tribun Jateng. Saya Unika Bila, mewakili segenap kru yang bertugas, pamit undur diri bersama dengan Profesor Totok. Saya lagi terima kasih Bapak, sama-sama Mbak Dila. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap jaga kesehatan, dan salam Tribun.